Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan juga kita perlu bersyukur bahwa kita masih senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan perkuliahan menggambar teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi multiview, ya. Sedikit berbeda dengan proyeksi ortografik yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada beberapa ulasan yang nanti menjadi bahan bahasan. Yang pertama, representasi objek atau bagaimana kita mewujudkan objek dalam gambar teknik. Kemudian kita bahas tentang proyeksi multiview, ya, apa pengertiannya. Kemudian kita bahas juga tentang konsep glass box atau konsep kotak kaca. Kemudian selanjutnya proyeksi ortografis dari poin atau titik, line, garis, ya, plane atau permukaan, surface juga, dan juga objek. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang konvensi garis. Baik, pada gambar teknik, ya, satu objek itu bisa diwujudkan dalam bentuk dua cara, ya, representasi. Yang pertama adalah menggunakan proyeksi aksonometri. Ya, kita pernah bahas di mana pada proyeksi aksonometri itu pada satu gambar itu sudah menampilkan 3 dimensi sekaligus. Jadi pada satu gambar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dari objek itu sudah tampak di dalam gambar tersebut. Ya. Jika pada proyeksi aksonometri ini cukup satu gambar untuk merepresentasikan objek. Cara yang kedua adalah dengan proyeksi multiview. Ya, pada proyeksi multiview ini satu gambar tampilan atau satu gambar tampak itu hanya menunjukkan dua dimensi dari objek. Ya. Mungkin dari dimensi X dan Y, atau dimensi X dan Z, atau dimensi Y dan Z pada satu gambar tampilan. Ya, sehingga pada proyeksi multiview mungkin kita tidak cukup dengan satu gambar tampilan saja atau satu gambar pandangan saja, tapi mungkin akan membutuhkan lebih dari satu gambar pandangan untuk merepresentasikan dari objek itu. Jadi boleh dikatakan seperti ini, proyeksi multiview kalau kita memiliki suatu objek dan objek tersebut memiliki 3 dimensi utama, yaitu sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z, atau mungkin kita bisa katakan panjang, lebar, dan tinggi dari objek. Ya. Nah, pada proyeksi multiview, satu gambar itu hanya menampilkan 2 dimensi. Ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita lihat objek ini, dia memiliki lebar, panjang, dan tinggi. Ya. Nah, pada proyeksi multiview, satu gambar pandangan saja, misalnya ini pandangan dari depan, ya, dari arah pengamat, ini ada foto pengamatnya atau gambar pengamatnya. Nah, hanya akan terlihat dimensi lebar dan tinggi dari objek tersebut. Nah, oleh karena itu untuk menunjukkan panjang dari objek tersebut, kita perlu gambar tampilan yang lain atau gambar pandangan yang lain. Nah, tampilan atau pandangan yang berdekatan diperlukan untuk memenuhi deskripsi ukuran. Ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan pandangan dari sisi kanan, ya, seperti ini, sehingga kita bisa lihat panjangnya dari sisi kanan, atau kita bisa juga menggunakan pandangan atas, ya, sehingga panjang dari objek itu bisa ditampakkan atau dimunculkan dari pandangan atas. Nah, untuk objek yang sederhana, mungkin kita cukup menggunakan satu pandangan atau dua pandangan, tapi kalau objeknya itu relatif kompleks, maka barangkali kita membutuhkan 3 pandangan. Dan bahkan kadang membutuhkan lebih dari 3 pandangan. Nah, ini adalah proyeksi multiview. Ya, jadi agak berbeda dengan proyeksi ortografis di mana satu objek itu cukup dengan satu gambar tampilan. Pada proyeksi multiview, satu objek ya direpresentasikan dengan beberapa gambar. Oleh karena itu disebut dengan proyeksi multiview.